Kalian sedang apa? Sebagai bos dan pacar, apa yang saya lakukan harus saya jelaskan kepada karyawan sepertimu? Dia pacarmu? Lalu aku apa? Jiang Yan, kau selama ini terus menggangguku. Harusnya sudah cukup. Aku mengganggumu? Zhao Tianyu, kau salah sangka. Siapa yang begadang berlutut di depan rumahku untuk menyatakan cinta, bilang kalau aku tidak terima, kau tidak akan bangun. Kalau tidak ada urusan keluar sini, cepat. Kalian pasangan tidak senonoh. Berbuat cabul di kantorku. Dan suruh aku keluar. Ini surat penunjukan direkturku. Barang-barang rongsokanmu, keluarkan semua. Jangan sampai aku yang melakukannya sendiri. Zhao Tianyu, kenapa dia bisa jadi direktur? Yun Yun, kemampuannya luar biasa. Baru saja merundingkan proyek miliaran dengan keluarga Jiang jabatan, direktur sudah pasti miliknya. Proyek ini aku yang dapatkan. Mau lagi mengambil kredit dari bawahannya? Kali ini aku lihat dengan mataku sendiri, mana mungkin palsu. Mobil ini sepertinya milik ketua direksi keluarga Jiang. Kenapa ada di sini? Halo? Apa? Ada kontrak proyek miliaran dari keluarga Jiang mau dibahas dengan kita. Jiang Yunyun, ternyata dia putri keluarga Jiang. Yun Yun, kontrak miliaran ini kau. Tidak kira Anda mengetahuinya. Baik, karena kau begitu yakin. Hari penandatanganan kontrak kita di tempat acara Zhao Tianyu, dasar bajingan. Benar-benar buta. Kak Jiang terlalu malang, menemaninya dari nol sampai sukses. Berapa banyak penderitaan yang dialami. Pengkhianat. Surat mutasimu. Kelompok kebersihan. Benar-benar keterlaluan. Zhao Tianyu, apa maksudmu? Jiang Yan, beraninya kau bertanya padaku? Kontrak dengan Dawei Teknologi karena dirimu, salah satu angka, menyebabkan kerugian jutaan bagi perusahaan. Kalau tidak karena kamu adalah karyawan lama, sudah kupecat dari dulu. Yang. Kak Yan, ini kontrak dari Dawei Group. Dawei Teknologi adalah klien besar kita. Kontraknya harus diperiksa baik-baik, jangan sampai ada kesalahan. Tenang, aku sudah periksa berkali-kali. Kontrak Dawei Teknologi diurus oleh Jiang Yunyun. Dawei Teknologi itu klien Anda, kan? Jangan asal tuduh. Iya. Direktur Yun itu dari grup Jiang. Putri sulung. Lulusan Ivy League. Kemampuannya sangat kuat. Mana mungkin dia salah kontrak? Sejak kapan Jiang Yunyun menjadi putri? Dan satu universitas dengan saya? Tapi ada seseorang lulusan universitas kelas 3, mengandalkan senioritas dan asal-asalan, salah malah menuduh orang lain. Saya sekarang meminta segera periksa secara ketat hubungan dengan Dawei Teknologi transaksi perusahaan. Pastikan siapa sebenarnya yang menyebabkan kerugian perusahaan. Sistem email perusahaan crash, tidak bisa diperiksa. Tapi berdasarkan pemahaman saya tentang Yun Yun, dia pasti tidak akan salah. Sementara kamu, setiap hari mengambil pujian orang lain, begitu ada kesalahan, langsung menyalahkan orang lain. Zhao Tianyu, saya sudah bekerja keras untuk perusahaan bertahun-tahun. Tidak menyangka kamu mengatakan saya orang yang mengambil pujian orang lain. Benar-benar konyol. Mengingat kamu sudah bertahun-tahun di perusahaan, saya tidak akan memecatmu. Lakukan pekerjaan kebersihanmu dengan baik. Tunggu sampai kita menandatangani kontrak miliaran dengan grup Jiang, perusahaan berhasil go public, F&D. Nanti kamu bisa dapat saham perdana. Zhao Tianyu, saya berhenti. Saham perdana sebanyak ini, saya juga tidak tertarik. Jiang Yan, itu yang kamu katakan. Nanti kalau perusahaan sudah go public, jangan minta kembali padaku. Kalau saya tidak turun tangan, kontrak miliaranmu itu tidak ada yang tanda tangan. Kamu pikir perusahaan akan berhenti tanpamu? Yun Yun adalah putri dari grup Jiang. Dengan dia di sini, bisa tanda tangan. Oh, ya? Kalau begitu kita tunggu saja. Sebentar. Sudah tanda tangan. Saya peringatkan kamu, kalau kamu berani membocorkan rahasia perusahaan, jangan salahkan saya, jika saya kejam. Membuatmu tidak bisa bertahan di seluruh industri. Tanpamu, ada Yun Yun, putri dari grup Jiang. Perusahaan hanya akan semakin baik. Nona, apakah perlu memberitahu Direktur Fu? Sekarang batalkan kerjasama dengan Tianyu Group. Kakak sedang dinas luar.
Hal kecil seperti ini tidak perlu mengganggunya. Upacara penandatanganan tetap berlangsung. Cuangan Teknologi bilang proposal yang kami berikan ada masalah, mau menghentikan kerjasama. Proposal yang saya kerjakan semalaman. Masa ada masalah? Direktur Weyer Teknologi bilang, data yang kami berikan ada masalah menghambat kemajuan, mau minta ganti rugi. Keluar. Proyek-proyek ini sebelumnya dikelola oleh Jiang Yan, tidak pernah ada masalah, kok kamu yang menangani di mana-mana masalah. Pikiranku selalu terfokus pada kerjasama dengan Jiang. Siapa yang peduli dengan perusahaan-perusahaan kecil ini? Tianyu, pikirkanlah bisnis perusahaan-perusahaan ini, jika dijumlah bahkan tidak sampai 1/10 dari milik keluarga Jiang. Ya, asalkan kontrak kita dengan Jiang ditandatangani, kita akan jadi raksasa industri, perusahaan-perusahaan ini semuanya akan memohon kerja sama dengan kita. Yun, kamu harus di rumah berusaha lebih keras. Nak, kamu harus bisa mempertahankan Tianyu. Direktur utama sangat optimis dengan perusahaannya, kontrak miliaran sudah ditetapkan. Tenang saja, Tianyu kerjasama dengan grup Jiang kali ini pasti bisa. Ya, dengan adanya kamu, putri keluarga Jiang pasti tidak ada masalah. Jiang Yan, kenapa kamu di sini? Kalau aku nggak datang kontrak pasti nggak bakal ditandatangani, jadi tentu aja aku diundang ke sini. Omong kosong. Yun adalah putri dari grup Jiang. Dia bilang bisa tanda tangan. Ya bisa, kamu udah bukan karyawan perusahaanku lagi. Bos ngundang kamu ngapain? Mungkin karena kasihan padanya. Menyuruhnya jadi pelayan kali. Kebetulan ambilkan aku segelas sampahnya. Aku ini klien penting di sini. Kalau kamu pelayanannya jelek, aku bakal komplain kamu. Silakan komplain aja. Jiang Yan. Direktur Fang belum pernah lihat kamu segugup ini. Kali ini mewakili pihak kedua, yang tanda tangan kontrak adalah Nona. Nona masih muda tapi udah jadi tokoh industri dan juga idolaku. Sayangnya Nona terlalu misterius, aku cuma pernah lihat dari jauh sekali, kesempatan tanda tangan ini juga aku dapetin dengan susah payah yang aku perjuangkan. Halo, Anda Direktur Fang dari grup Jiang, kan? Saya perwakilan dari Yutian Teknologi untuk tanda tangan kontrak sama Anda. Halo. Perwakilan Yutian, bukankah itu Nona? Saya cuma mau bicara sama Nona. Direktur Fang, apa maksud Anda dengan ucapan itu? Bukankah Yun putri dari keluarga? Kamu bercanda apa? Bagaimana mungkin dia adalah Nona kita? Ayam hutan dari mana? Berani-beraninya menyamar sebagai Phoenix? Yun, apa maksudnya dengan kata-kata itu? Aduh, celaka, dia ternyata pernah melihat Nona. Bagaimana ini? Tianyu, dengarkan aku akan jelaskan perlahan-lahan. Fang Zong mau kemana? Karena Nona tidak ada kontrak ini, tidak perlu ditandatangani. Fang Zong, lalu pesananku? Kamu berani mencari orang untuk menyamar sebagai Nona, dan masih ingin pesanan dari Jiang Corporation? Kamu tunggu saja, diblokir seluruh industri. Fang Zong, Nona akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Nona. Kamu adalah... Tadi, ada seseorang yang menyamar sebagai Anda dan menandatangani kontrak dengan saya. Untungnya, saya beruntung pernah bertemu Anda di acara koktail sebelumnya. Saya sudah menolak mereka. Nang, Bagus. saya sudah lama mengagumi Anda, tidak tahu apakah boleh meminta sedikit petunjuk pengetahuan tentang bisnis, tidak akan menyita banyak waktu Anda. Bagaimana mungkin? Kenapa Fang Zong memanggil Jiang Yan sebagai Nona? Dia juga bermarga Jiang, mungkinkah? Tianyu, dengarkan aku jelaskan. Dasar perempuan jalang. Karena kamulah aku salah mengira mata ikan sebagai mutiara. Menyingkirkan Jiang Yan, putri asli. Jika perusahaanku hancur, aku akan membuatmu benar-benar tidak bisa bertahan di industri ini. Tianyu, dengarkan aku bicara. Bicara apa? Jika menghalangi kesempatanku untuk memperbaikinya, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Tianyu, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak membohongimu. Mereka yang membohongimu. Mereka bersekongkol membohongimu. Jika Jiang Yan benar-benar putri keluarga Jiang, kenapa dia setiap hari naik motor listrik pulang pergi kerja? Setiap hari berpakaian kampungan. Tapi hari ini malah berpakaian seronok. Dia jelas-jelas sudah sejak lama menggoda Direktur Fang, menjebakmu, sengaja menghalangimu. Dia sedang membalaskan dendam padamu.
Lalu bagaimana sekarang? Kontrak tidak bisa ditandatangani. Perusahaan mengalami kerugian besar. Tenang saja, Tianyu. Grup Jiang kakakku, Fuci, yang menentukan segalanya. Masalah kontrak itu hanya tergantung pada perkataannya. Aku akan membawamu menemui kakakku. Baik, maaf, Yun. Tadi aku terlalu gegabah. Tidak sakit, kan? Hei, Tianyu. Sebenarnya kakakku terhadapmu kurang puas. Aku khawatir dia tidak senang melihatmu. Bagaimana kalau kamu tunggu aku di sini, aku pergi bicara dengan kakakku. Siapa kamu? Kak Ci, aku Yun. Jiang Tao adalah ayahku. Kita pernah bertemu. Ada perlu apa? Ternyata, Yun memang putri keluarga Jiang. Yutian Group dan kontrak dengan Jiang Group. Urusan kontrak silakan hubungi sekretarisku. Tempat ini bukan untukmu duduk, silakan turun. Yun, apa kata kakak ipar? Tianyu kakakku paling sayang padaku. Dia pikir kamu tidak pantas untukku. Yun, kamu tahu, aku tulus padamu. Kakakku menyuruhku untuk mengujimu lagi. Tianyu, asalkan kamu buktikan kemampuanmu, soal kontrak pasti tidak masalah. Bagaimana aku harus membuktikannya? Kenapa kamu ada waktu ke kantor? Karena aku dengar kakakku tersayang pulang dari perjalanan bisnis. Ada oleh-oleh tidak? Ambil saja. Tahu saja kakak, kamu paling baik padaku. Tentu saja. Orang yang datang bukan Nona, melainkan orang yang menyamar sebagai Nona. Oh ya, akhir-akhir ini, Sun Rui akan mengadakan acara investasi, entah keluarga kita lulusan Ivy League yang pintar berkenan untuk datang, melihat? Karena kamu sudah bicara seperti itu, kalau begitu aku akan lihat-lihat. Silahkan, Bapak Ibu. Acara investasi sekelas ini, jumlah investasi minimal 100 juta. Dulu Yutian tidak memenuhi syarat untuk ikut. Yun, untung, ada kamu. Aku putri keluarga Jiang. Undangan seperti ini mudah saja mendapatkannya. Nah ini dari ketua direktur susah payah saya minta untukmu. Terima kasih, ayah. Bahkan, jika keluarga Jiang tidak berinvestasi, asalkan acara ini sukses, Yutian tetap bisa go public. Dengan kemampuanku, pasti bisa mendapatkan investasi. Jiang Yan, kenapa kamu di sini? Perempuan ini mengacaukan rencanaku. Berani-beraninya kamu berkeliaran di depanku. Kamu sudah datang. Kenapa aku tidak boleh datang? Kamu pengangguran. Mana punya hak datang ke acara investasi mewah seperti ini? Kamu tidak punya undangan, kamu menyusup masuk. Hei, Satpam. Ada orang menyusup ke acara ini. Zhao Tianyu, kamu berteriak-teriak di sini. Siapa yang bisa membedakan kamu dengan anjing gila? Kamu, penjaga. Orang ini menyusup. Usir dia cepat. Nona ini acara investasi anggota. Tidak ada undangan, silakan keluar. Kamu tidak akan tetap di sini, kan? Tidak tahu malu. Lihat saja ini tempatmu merajuk. Iya Arba. Kalau aku punya undangan, bagaimana? Mustahil. Kalau kamu punya, aku akan berlutut menggonggong 3 kali. Ini undangan asli. Maaf. Siapa tadi yang bilang aku punya undangan? Akan merangkak dan menggonggong seperti anjing gila. Kenapa diam aja? Jangan pura-pura bodoh. Iya, aku juga dengar, bisnis harus jujur. Kalau tidak jujur, siapa yang mau investasi? Yun, berikan undanganmu padaku. Ah, undangannya palsu. Lihat ini. Warnanya berbeda. Merebut kredit, lempar kesalahan dan palsu. Jiang Yan, kau benar-benar buruk akhlak. Segala keburukan ada padamu, untung Yutian sudah memecatmu sejak dulu. Tamu undangan khusus dan undangan anggota biasa tentu saja berbeda. Katanya, investasi kali ini ada tokoh besar yang datang diam-diam. Mungkin Nona ini? Iya, aku juga dengar. Mana mungkin dia tokoh besar? Menurutku, tokoh besar pasti Yun kita.
putri keluarga Jiang. Layak jadi tokoh besar, kan? Keluarga Jiang, Keluarga Jiang itu. Benar, gerakan kecil keluarga Jiang saja bisa mempengaruhi saham industri. Dan Yun Yun adalah masa depan keluarga Jiang, pemegang kekuasaan. Yun Yun, tidak kusangka, kau adalah tamu rahasia kali ini. Sepertinya kali ini investasi kita... Gila, berani datang ke acara investasi dan menipu. itu memang pantas disebut orang besar. Pada usia 14 tahun, sudah mendapat investasi besar. Lalu pergi ke luar negeri, tidak ada kabar lagi. Nona Jiang, apakah Anda selama beberapa tahun ini diam-diam melakukan hal besar? Memang melakukan beberapa hal besar. Kalau sudah dipastikan Yun Yun memang orang besar, ini, orang yang berpura-pura jadi orang besar ini, bagaimana cara menanganinya? Bagaimana kalau begini saja? Jiang Yan, kamu berlutut dan menggonggong 3 kali. Aku tidak akan keberatan kau menghinaku. Yun Yun, kamu benar-benar gadis yang baik hati. Begitu mudah melepaskannya. Sun Rui, tadi ada yang bilang tamu misterius yang kau undang itu palsu. Coba jelaskan. Sun Rui, Pak Sun, penyelenggara acara investasi ini, Pak Sun adalah ahli di industri. Dia berani seperti itu berbicara kepada Pak Sun? Apa mungkin dia ini benar-benar tamu misterius? Dia pura-pura. Teleponnya tadi, sama sekali tidak menelepon Sun Rui. Dia itu penipu. Pasti dia mau kabur. Kalau kamu bisa panggil Sun Rui, aku dari sini. Merangkak keluar. Kak Yan, Anda datang. Kak Yan adalah tamu misterius yang saya undang. Siapa yang berani tidak hormat pada Kak Yan? Silakan keluar dari acara investasi saya. Mana mungkin? Bagaimana mungkin Jiang Yan menjadi tamu misterius? Yun Yun, kau adalah putri keluarga Jiang. Seharusnya kamu yang menjadi tamu misterius. Bagaimana mungkin Jiang Yan, orang tidak berguna ini? Pak Sun, apa tidak salah? Jiang Yan, bagaimana mungkin dia orang penting? Dia tidak punya latar belakang keluarga, juga tidak punya kemampuan. Bagaimana mungkin dia? Satpam, tolong keluarkan tuan ini. Pak Sun? Lepaskan aku. Pak Sun, Pak Sun. Tian Yu, Kak Yan, Anda adalah tamu yang susah payah saya undang. Jangan marah dengan orang seperti ini, silakan. Jiang Yan benar-benar orang penting. Apakah saya salah memecatnya? Benar-benar salah? Tian Yu, Jiang Yan juga datang untuk investasi. Dengan kemampuan dan koneksi saya, pasti bisa mengalahkannya. Mendapatkan investasi terbesar. Benar. Kamu jauh lebih mampu dari Jiang Yan. Sebentar lagi, kita pasti bisa dengan proposalmu mendapatkan. Para juri dan para investor ini adalah proyek yang ingin saya tawarkan investasi. Nama proyek kami adalah Yun Yun, jangan mengecewakan di saat kritis. Setelah mendengar proyek ini sama sekali tidak bernilai investasi, saya sarankan langsung dihentikan. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu bicara seperti itu, proyek saya. Ya kamu, orang yang dipecat oleh perusahaan kami diam saja. Kak Yan sebagai tamu istimewa, dan juga juri penting memiliki hak veto, tentu saja dia berhak. Kenapa dia jadi juri? Karena dia adalah Nona Ye. Hanya dalam setengah bulan menggandakan modal ratusan juta, yang menciptakan banyak mitos investasi Nona Ye. Ini idolaku. Selama ini sangat misterius, tidak ada yang tahu identitas aslinya, aku bisa bertemu dia di sini. Tidak mungkin, dia itu sampah. Mana mungkin dia investor malaikat. Berani menghina tamu spesialku. Mulai sekarang, acara investasiku melarang perusahaan Yutian kalian masuk. Setelah menyinggung Bos Sun, jangan harap dapat investasi sepeser pun. Cepat pergi, jangan di sini memalukan. Jiang Yan ternyata Nona Ye. Aduh, bodohnya aku. Malah orang hebat seperti itu aku pecat. Aku menggantinya denganmu, sampah yang tidak bisa apa-apa. Selesai kalau tidak dapat investasi lagi Yutian akan hancur. Tian Yu Jiang Yan sehebat apapun pasti tidak bisa mengalahkan status putri keluarga Jiang milikku kan. Aku terlahir di Roma. Dia bekerja keras seumur hidup tidak bisa menyamai diriku. Ya kau, putri keluarga Jiang, cepat cari kakakmu, asal kakakmu tanda tangan kontrak Yutian akan selamat.
Tenang saja, aku pasti akan cari kakakku untuk tanda tangan kontrak. Aku punya cara. Ibu bilang Fuci sebelum tidur, punya kebiasaan minum susu. Asal Fuci minum susu yang sudah diberi tambahan ini, aku bisa menguasainya. Nanti dia pasti akan menuruti semua perkataanku. Kenapa efek obatnya lambat sekali? Panas banget. Mas Ci, biarkan aku membantumu boleh? Bantu kamu dong. Pergi kau. Mas Ci, kamu menyakitiku. Kamu yang menaruh obatnya. Tolong. Kalau tidak mau mati, cepat pergi, pergi. Aneh kenapa pintunya tidak ditutup? Mas, kamu kenapa? Yan, Mas, kamu ngapain? Lepaskan aku. Yan, aku suka kamu. Fuci, kamu ngomong apa? Fuci, kamu salah minum obat? Yan, cepat pergi. Aku dikasih obat, jangan mendekat. Cepat, kakakku di lantai 2. Obat yang ditemukan di dalam tubuh Tuan Muda, di luar negeri semuanya terlarang, efeknya sebagai perangsang. Saya memberinya suntikan. Dia seharusnya segera sadar. Terima kasih banyak. Kak, dia suka sama aku. Kak, kamu sudah bangun. Maaf. Apa aku membuatmu kaget? Gah, gimana mungkin? Aku tahu kamu dibius orang, tapi siapa yang menyakitimu? Jiang Yunyun. Dia? Kak, tenang saja. Aku pasti akan membuat Jiang Yunyun membayar harganya. Urusan semalam gagal. Tianyu pasti tidak akan percaya lagi padaku. Apa yang harus kulakukan? Minggir, jangan halangi jalan. Jiang Yunyun, akhirnya kau datang. Mana kontraknya? Kontrak itu. Yunyun, sekarang para penagih hutang sudah datang. Benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Mana kontraknya? Aku tidak membawanya. Tidak dapat. Tianyu, dengarkan penjelasanku. Kau tidak perlu menjelaskan. Kamu sama sekali bukan putri keluarga Jiang, kan? Kamu itu orang palsu. Mana mungkin aku menjadi orang palsu? Aku benar-benar putri keluarga Jiang. Kak Tianyu, kau harus percaya padaku. Baik. Kau bilang kau putri keluarga Jiang, kan? Kalau begitu, ikut aku ke keluarga Jiang, di depan kakakmu. Dan suruh dia menandatangani kontrak. Aku tidak pergi. Kakakku tidak di rumah. Hei, ada apa? Apa? Benarkah? Luar biasa. Yunyun, aku salah paham padamu? Maaf, Ada apa ini? kita diakuisisi oleh keluarga Jiang. Yunyun, kamu memang layak menjadi putri dari grup keluarga Jiang. Aku tahu. Begitu kamu turun tangan, pasti tidak masalah. Ada apa dengan Fuci ini? Dia kemarin marah sekali. Hari ini tiba-tiba membantu aku. Jangan-jangan. Aku mengerti. Dia sangat marah. Pasti marah karena aku memberinya obat. Kemarin dia sudah begitu, tapi tidak tega menyentuhku. Aku benar-benar bodoh. Harusnya lebih cepat mengerti perasaannya. Semuanya, ke sini sebentar. Aku akan mengumumkan kabar baik.
perusahaan kita. Berkat usaha Yunyun, sudah diakuisisi oleh keluarga Jiang. Untuk merayakan perusahaan kita melewati masa sulit, aku memutuskan untuk mengajak kalian semua pergi outbound. Putri keluarga Jiang, sungguh hebat. Yunyun kita sungguh luar biasa. Hidup Yunyun. Besok kan kita akan pergi outbound bersama. Bisa ke rumahku loh. Rumahku punya sebuah villa di utara kota. Besok kita bisa pergi outbound bersama. Hidup Yunyun, hidup Yunyun. Kamu sungguh baik. Bu. Kuncinya? Udah ambil belum? Buat apa kamu minta kunci villa? Aku cuma bawa beberapa teman. Melihat-lihat saja. Melihat-lihat boleh, tapi jangan sembarangan ya. Beberapa hari lagi Nona akan pulang ke tanah air. Itu kan villanya. Tenang saja, Bu. Aku tidak... Semua sudah berkumpul? Kalau begitu, kita berangkat. Wah, bukankah ini Nona Ye? Angin apa yang membawa Anda, orang besar, ke sini? Kalian tidak dapat pemberitahuan? Pemberitahuan apa? Maksudmu, Yutian sudah diakuisisi oleh Jiang? Bagaimana? Setelah dengar kabar ini, kamu mau kembali kerja? Sayangnya, hari ini kami mau outbound. Kalau kamu mau kembali, jadi petugas kebersihan, datanglah besok. Tunggu, bukankah dia mengaku jenius bisnis, investor emas? Yun, ajak dia ikut juga. Biarkan dia lihat, apa itu keluarga konglomerat sejati. Kalau tidak, dia akan terus membual. Boleh juga. Ajak saja orang kampung ini biar melek. Keluarga konglomerat? Mau bikin saya melek? Di seluruh kota Hai, hanya keluarga Jiang kami yang benar-benar konglomerat. Saya ingin lihat, Jiang Yunyun ini sebenarnya siapa. Baik, saya juga ingin lihat keluarga konglomerat sejati. Seperti apa? Ini rumah saya, villa di utara kota. Silakan lihat-lihat. Bukankah ini villa yang saya beli dulu? Kapan menjadi milik Jiang Yunyun? Wah, Yunyun, vas ini beli di mana? Cantik sekali. Berapa harganya? Bisa dikasih ke aku? 2 tahun lalu beli di Prancis. Cuma puluhan ribu saja. Mau? Ambil saja. Serius? Iya. Itu porselen biru putih dari dinasti Song, dilelang Sotheby's laku 20 juta. Hati-hati, jangan jatuh. Mana ada vas semahal itu? Iya, dasar orang kampung, mana tahu harganya 20 juta? Karena saat itu, di lelang Sotheby's, yang membelinya adalah saya. Jiang Yan, kamu benar-benar membuat orang tertawa sampai mati. Ini rumahnya. Yun, kamu malah bilang vas ini yang kamu beli, pemilik rumah ada di sini masih mau berpura-pura menjadi orang lain. Coba lihat, aku menemukan apa? Rumah Yunyun, ternyata punya gudang anggur, di dalamnya ada banyak sekali anggur. Ah, bukan hanya gudang anggur. Apa yang tidak ada di rumah kami? Lain kali aku ajak kalian ke peternakan kuda kami. Yunyun, anggur ini boleh aku coba? Baiklah, buka saja. Kita semua coba. Ini tahun 82 Romane Conti, seharga $100.000 AS per botol. Kamu yakin mampu membukanya? Jiang Yan, kamu tahu lagi? Jangan-jangan kamu mau bilang anggur ini juga kamu yang beli, kan? Ini bikin orang ketawa terpingkal-pingkal. Kamu juga tidak bercermin. Lihat wajahmu sendiri. Sungguh. Teman-teman, buka saja anggurnya kalau mau minum. Minumlah. Bahkan jika anggur ini 100.000 per botol, apa peduli Yunyun adalah putri keluarga Jiang 100.000. Hal kecil. Ayo, minum bersama. Jangan Yunyun, pembuka botol di rumahmu dan gelasnya di mana? Aku ingat sepertinya di sana. Tidak ada. Bukankah ini rumahmu? Kok barangnya di mana? Kamu saja tidak tahu. Aku jarang datang ke villa ini. Mana aku tahu, di mana pembuka botolnya. Lihat apa yang aku temukan. Tidak ada pembuka botol, ini juga bisa dipakai. $100.000 Romane Conti. Porselen putih resmi seharga 1 juta. Italia seharga 400.000 karpet buatan tangan. Enak. Anggur yang enak. Bagus, sangat bagus Jiang Yunyun. Zhao Tianyu kalian sudah tamat. Hei, Kapten Zhang ada yang masuk rumah tanpa izin. Merusak properti orang lain. Arak yang enak. Ayo, jangan sungkan. Semuanya, minum sepuasnya. Ada Yunyun di sini. Yunyun,
Lagi ngapain? Bagaimana kalian masuk? Kalian. Satpam keluarga Jiang, Betul, siapa yang menyuruh kalian masuk? Keluar. kalian memasuki perkebunan keluarga Jiang tanpa izin. Harusnya kalian yang keluar. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Ini siapa? Siapa kamu? Kata ibuku, Nona sudah beberapa tahun tidak pulang. Satpam-satpam ini tidak tahu, sudah berapa kali ganti. Pasti sudah tidak mengenalnya lagi. Siapa aku? Aku adalah pemilik properti ini. Kamu pemilik? Mustahil. Nona yang merupakan pemilik kami. Selamat sore, Nona. Lihat baik-baik. Siapa nama yang tertera di sini? Mana mungkin Jiang Yunyun kau bohongin aku lagi? Aku nggak bohong. Ini benar-benar rumahku. Aku punya kuncinya. Buka mata besarmu dan lihat baik-baik. Jiang Yan kok bisa nama dia yang tercantum sebagai pemilik? Kalian masuk tanpa izin merusak properti orang lain. Sebenarnya, aku harusnya melaporkan kalian ke polisi, tapi demi rekan kerja, kalian ganti rugi saja. Jiang Yan, ini semua nggak ada hubungannya sama aku. Jiang Yunyun yang bawa kami masuk, dia yang harus bayar. Kalian, Minggir. Tianyu kamu nggak boleh tinggalin aku. Ini semua perbuatanmu, apa hubungannya sama aku? Bukankah kau putri keluarga Jiang? Bayar saja sendiri. Porselen putih resmi kerajaanku. Porselen putih resmi kerajaanku. Karpet, lukisan, plus anggur merah. Total kalian bayar 2 juta. Siapa yang bayar? 2 juta. Perusahaan baru saja selamat, aku nggak punya uang. Baik aku bayar. Ini 2 juta untuk beli rumah. Semua hartaku sudah transfer. Kalau begitu, silakan pergi. Tunggu saja. Menurutku, yang harus menunggu adalah kau. Sebentar lagi hari-hari indah kalian akan segera berakhir. Tianyu, Jiang Yunyun, ini sebenarnya bagaimana? Bukankah kau bilang ini rumahmu? Kenapa jadi milik Jiang Yan? Tianyu kenapa kau tidak percaya padaku? Aku ingat, sebelumnya, Direktur Fang datang menawar rumahku. Aku punya banyak rumah, jadi aku jual satu padanya. Nggak nyangka, Direktur Fang di sertifikat rumah menulis nama Jiang Yan. Benar-benar. Kalau tidak, menurutmu, bagaimana Yutian Teknologi bisa diakuisisi? Apa mungkin Jiang Yan yang melakukannya? Dia itu apa? Hanya kau, putri keluarga Jiang, yang bisa melakukannya. Aku juga tadi agak panik bukannya nggak percaya kamu. Perusahaan sudah diakuisisi, Jiang pasti makin baik Jiang Yan. Mas, kamu ada? Kamu di mana? Datang ke sini. Mas, kamu pakai baju dulu. Aku ada yang mau dibicarakan. Karena udah datang, tolong olesin obat dulu. Kamu luka di mana? Tadi mandi. Tidak sengaja tergores. Aku, lukamu ini memang perlu dibalut. Kalau tidak, 2 menit lagi sudah sembuh. Ada urusan sama aku? Ayah bilang, acara tahunan Yutian Teknologi kamu juga akan pergi. Ya, untuk mengumumkan kamu secara resmi mengambil alih Yutian Teknologi. Waktu itu bukannya kamu di luar negeri. Aku bisa mengatasinya sendiri. Kamu tidak perlu demi aku kembali khusus. Baik. Direkturku dengar presiden perusahaan Jiang akan datang sendiri. Mengumumkan penerus perusahaan kita bos baru ini sebenarnya adalah Anda kan? Itu sudah jelas presiden adalah kakak laki-laki direktur bos baru, bukan direktur, masa bisa orang lain. Kaci demi aku mengakuisisi perusahaan bos baru pasti juga milikku. Kalian kerja yang baik ya. Aku tidak akan memperlakukan kalian. Kenapa Jiang Yan datang? Jiang Yan, kenapa kamu masih berani datang? Perusahaan yang saya akuisisi. Apa saya tidak punya muka? Apa saya salah dengar? Jiang Yan bilang, ini perusahaan yang dia akuisisi. Jangan-jangan dia akan bilang dia adalah putri keluarga Jiang? Benar, saya memang benar. Jiang Yan, jangan mempermalukan diri sendiri lagi. Oke, semua orang tahu Yunyun lah.
yang merupakan putri keluarga Jiang, dan dialah yang mengakuisisi perusahaan saya. Jiang Yan, apa kamu sudah gila? Apa kamu sangat tidak puas? Coba lihat dirimu. Perusahaan yang kamu perjuangkan dengan susah payah. Pria yang kamu cintai. Semua itu bisa aku dapatkan dengan mudah. Jiang Yunyun, menurutku, kamulah yang gila karena iri, laki-laki, murahan seperti dia. Hanya kamu yang berebutan, dan lagi. Kamu pikir mengakuisisi perusahaan semudah mengatakan satu kalimat. Di mana kontrak akuisisi kamu? Mana mungkin kontrak dibawa setiap saat di badan? Kamu tidak bisa menunjukkannya, tapi aku bisa menunjukkannya. Ambilkan kontrak akuisisi saya. Jangan pura-pura lagi, mana mungkin kamu punya kontrak akuisisi. Betul, kamu pasti hanya menggertak. Nona, kontrak akuisisi Ini adalah kontrak akuisisi Jiang. Apa lagi yang ingin kalian katakan? kontraknya asli bagus sekali. Mulai sekarang, apakah bisa ikut kerja dengan Anda lagi? Jiang Yan. Kamu pikir aku bodoh? Siapa yang tidak tahu? Kamu adalah wanita Direktur Fang. Kamu pikir begitu? Menyuruh Direktur Fang mencuri kontrak akuisisi Jiang bisa dipalsukan? Kamu memang berani sekali, Putri Jiang ada di sini. Kamu masih berani membentak? Begitu Direktur Fu datang, segera bisa membongkar kalian. Yun, sekarang telepon kakakmu, suruh dia datang ke sini. Kebetulan bisa membongkar pasangan tidak senonoh ini. Betul-betul Direktur. Cepat panggil Direktur Fu datang. Baik, aku telepon sekarang. Halo, Cige. Oh iya. Kami semua menunggumu di sini. Cepat datang ya. Jiang Yan begitu Direktur Fu datang. Kalian akan celaka. Cepat lihat, Direktur Fu datang. Kakci, akhirnya kamu datang. Ada apa? Direktur Fu mengabaikan Jiang Yunyun. Kamu datang pagi sekali. Kak, kenapa kamu datang? Ya ampun, Jiang Yan memanggil Direktur Fu kakak. Mungkin dia yang putri keluarga Jiang? Bagaimana bisa begini? Ibuku bilang, putri keluarga Jiang berada di luar negeri. Jiang Yan, kenapa kamu memanggil Direktur Fu kakak? Direktur Fu dialah adikmu, kan? Dia itu apa? Pantas jadi adikku? Mustahil, Zhong Lan tidak, Jiang Yunyun, bukan putri sejati. Tidak akan Yun, pasti kakakmu tidak suka melihat aku bersama kamu sengaja bikin muka masam benarkan. Zhao Tianyu, buka matamu dan lihat baik-baik, anjing. Jiang Yan bukan hanya putri keluarga Jiang. Mulai hari ini juga adalah Yutian Teknologi satu-satunya pemegang kekuasaan. Bangsat, kamu berani menipuku? Kamu sendiri yang salah. Dia adalah putri asli keluarga Jiang. Kenapa begini? Aduh celaka. Direktur, akhirnya Anda datang. Nona tadi hampir dianiaya sampai mati oleh mereka. Berani mengganggu adikku? Kalian semua, mulai sekarang jangan harap bisa bertahan di Jiangcheng Satpam. Mereka, usir keluar. Yan, aku salah. Aku selalu mencintaimu. Aku hanya takut perusahaan bangkrut, makanya tertipu oleh bajingan ini. Iya, Zhao Tianyu, jangan berpura-pura, kamu. Kamu pikir kamu siapa? Panggil orang. Seret dia keluar. Melihatmu saja muak. Yan, aku salah. Yan. Naik lagi. Sejak Kak Yan Dirut Yan kembali menjabat tidak hanya berhasil IPO, tetapi sahamnya juga terus naik. Dirut Yan adalah dewi bagiku. Tentu saja. Lihat betapa hebatnya Dirut Yan. Aku sangat merindukan Dirut Yan. Kapan dia pulang dari perjalanan bisnis? Cincin emas daerah, orang kaya. Memang banyak barang bagus. Aku akan kaya raya. Dasar bajingan, serahkan saja. Benar-benar barang bagus, cukup untuk beli banyak minuman. Kembalikan, brengsek. Minggir, bajingan. Kembali mengorek sampah. Jika tidak dapat barang bagus, lihat bagaimana aku menghajarmu. Di mana kakakku? Tuan muda baru saja pergi. Dia pergi kemana? Tuan besar memperkenalkan jodoh untuk tuan muda, katanya baru lulus dari luar negeri. Seorang putri sosialita.
Begitu senangnya mengejar kakak, ya? Kamu bukan kakakku. Adik, Jangan panggil aku adik. Kamu hanya anak dari saudara ayahku. ternyata. Kamu berpikir begitu tentangku. Jadi, dulu aku mengizinkanmu tinggal di rumahku karena kamu berjanji akan menjadi suami kecilku, tapi sekarang kamu malah pergi kencan buta. Sekarang kamu punya dua pilihan. Kembali bersamaku, atau terus pergi kencan buta.